wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan Matsalma MTS Al-Amin Kota Kediri tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, tak lupa salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang dari agama Islam. Saya Ibu Anita sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum mengucapkan selamat datang bagi peserta didik baru MTS Al-Amin Kota Kediri tahun pelajaran 2020-2021. Di sini saya akan memperkenalkan atau menjelaskan mengenai pembelajaran di MTS Al-Amin Kota Kediri. Adapun beberapa misi dan visi yang perlu kita ketahui. Visi dari Madrasah Tsanawiyah Al-Amin Kota Kediri adalah menjadikan atau terwujudnya Madrasah Tsanawiyah Al-Amin mampu mencetak peserta didik berakhlak mulia, menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi yang Qur'ani, berwawasan global dan kompetitif. Adapun indikator misi, yaitu yang pertama, memberikan pendidikan akhlak, menyelenggarakan pendidikan IPTEK dan pembelajaran Al-Quran, memberikan tambahan pelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris, menyelenggarakan pendidikan keterampilan. Dan adapun misi dari MTS Al-Amin Kota Kediri adalah yang pertama, menciptakan madrasah yang berbasis nilai-nilai agama, empati, dan intelektual sehingga menumbuhkan penghayatan dan pengamatan ajaran Islam yang bernuansa kebangsaan dan berakhlakul karimah. Misi yang kedua, mendorong penguasaan keterampilan dan pengembangan sosial teknologi sehingga memiliki kemampuan dalam menghadapi tantangan hidup di masa mendatang. Misi yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, kreatif, dan inovatif sehingga dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik. Yang keempat, menerapkan manajemen partisipatif dan terbuka dengan melibatkan seluruh warga madrasah dan komite madrasah. Yang kelima, menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga madrasah, baik dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Yang keenam, menciptakan lingkungan madrasah yang sehat, bersih, dan indah. Dan yang ketujuh, mendorong dan membantu warga madrasah untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat berkembang secara optimal dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan sesamanya. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk perbedaan kurikulum dari tingkat SD atau MI dengan tingkat SMP atau MTS itu sudah berbeda. Jadi kalau di SD atau MI itu menggunakan tematik, tetapi kalau di tingkat SMP atau MTS kita menggunakan mata pelajaran. Jadi kalau di SD atau MI ada guru kelas, kalau di tingkat SMP atau MTS itu ada guru mata pelajarannya masing-masing. Saya akan memperkenalkan beberapa mata pelajaran yang akan kita berikan di kurikulum MTS Al-Amin Kota Kediri. Insya Allah kita ada 18 mata pelajaran. Ada mata pelajaran agama, ada mata pelajaran umum, dan
matematika, IPA, IPS, PKN, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian untuk mata pelajaran agama terdiri dari akidah akhlak, Quran hadis, dan sejarah kebudayaan Islam serta bahasa Arab. Kemudian untuk MTS Al-Amin memiliki muatan lokal yaitu bahasa Jawa, prakarya, aswaja, TIK, dan beserta beberapa kitab yang lainnya yang nantinya akan diberikan kepada siswa-siswa atau peserta didik di MTS Al-Amin Kota Kediri. Namun untuk masa darurat COVID-19 kita akan belajar secara luring atau luar jaringan tanpa adanya tatap muka karena kondisi yang belum memungkinkan, sehingga beberapa mata pelajaran akan dikurangi beban belajarnya, seperti agama yang tadinya 2 jam pelajaran kita akan kurangi menjadi 1 jam pelajaran, dan ada beberapa mapel lain, mapel umum maupun muatan lokal yang nantinya juga akan dikurangi beban belajarnya untuk menyesuaikan pembelajaran di masa darurat COVID-19 ini. Anak-anakku yang saya banggakan, perlu kalian ketahui bahwa setiap pembelajaran itu ada ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal di MTS Al-Amin untuk kelas 7 adalah 75, untuk kelas 8 76, dan untuk kelas 9 78. Untuk mencapai kriteria ketuntasan minimal akan ada penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk anak-anakku, yaitu diantaranya adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria kenaikan kelas. Untuk dapat naik ke kelas selanjutnya atau ke kelas yang lebih tinggi, maka kita harus memenuhi kriteria kenaikan kelas yang ada di MTS Al-Amin. Kriteria kenaikan kelas yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada kelas dan tahun pelajaran yang diikuti. Kemudian kriteria yang kedua, tidak memiliki lebih dari 3 mata pelajaran yang masing-masing pencapaian pengetahuan dan atau keterampilannya di bawah KKM. Kemudian yang ketiga, ketidakhadiran tanpa izin di bawah 12 per tahun. Selanjutnya memiliki nilai minimal baik untuk aspek kepribadian, kelakuan, kerajinan pada semester yang diikuti. Peserta didik yang tidak naik kelas diwajibkan mengulang, yaitu mengikuti seluruh program kegiatan pembelajaran pada tingkat kelas yang sama pada tahun pelajaran berikutnya. Laporan hasil belajar peserta didik akan disampaikan kepada peserta didik atau orang tua peserta didik pada akhir semester setelah ditandatangani oleh wali kelas dan kepala madrasah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria kelulusan yang ada di MTS Al-Amin Kota Kediri. Adapun beberapa kriteria yang harus diselesaikan peserta didik untuk mencapai predikat lulus. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang ada di MTS Al-Amin Kota Kediri. Yang kedua, bagi peserta didik pindahan memiliki rapor dari sekolah atau madrasah asal yang menunjukkan bahwa peserta didik telah mengikuti program pembelajaran di kelas sebelumnya. Yang ketiga, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Yang keempat, mengikuti beberapa ujian, diantaranya ada ujian madrasah, ada ujian akhir madrasah berstandar nasional berbasis komputer atau UMPMBK, dan yang ketiga adalah ujian praktek. Selanjutnya saya
cara belajar yang dapat meraih tujuan yang ingin dicapai, sehingga nanti kalian dapat mencapai target-target yang harus dipenuhi seperti nilai di atas KKM dan lain sebagainya. Adapun beberapa tips yang dapat kita lakukan adalah kita harus mempunyai niat dan tekad yang kuat. Tips yang kedua adalah cari tempat dan waktu yang nyaman disesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Yang ketiga, temukan tipe belajarmu. Ada anak yang dapat belajar sambil mendengarkan musik, ada yang mencari tempat yang tenang, ada yang harus menggunakan media, menggunakan meta konsep atau yang lain yang bisa disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian tips selanjutnya, kita dapat belajar secara berkelompok. Jadi apabila ada yang tidak kita ketahui, kita dapat berdiskusi dengan sesama teman sehingga membantu kita mencapai target pengetahuan yang ingin kita raih. Tips selanjutnya, kita harus rajin merangkum. Jadi kita harus rajin-rajin menulis, mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru agar kita lebih mudah untuk mempelajarinya. Tips selanjutnya, membuat catatan kecil atau buku saku. Kita bisa mencatat misalnya seperti rumus-rumus ataupun yang lain-lain seperti singkatan. Kita catat di buku catatan kecil atau buku saku sehingga memudahkan kita untuk membawanya kemana-mana dan kita dapat membukanya sewaktu-waktu. Tips selanjutnya adalah aktif bertanya. Jangan malu ketika pembelajaran, kita harus aktif bertanya apabila kita memang belum mengetahui, belum memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, sehingga kita dapat lebih jelas mengenai materi yang dapat disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Tips selanjutnya adalah kita harus memperbanyak pemahaman, bukan hafalan. Karena pemahaman itu akan menancap di otak kita lebih lama dibanding dengan hafalan yang sekejap akan hilang apabila tidak dibaca kembali. Selanjutnya, hindari sistem belajar kebut semalam. Karena sistem belajar kebut semalam hanya akan membuat kita lelah sehingga imunitas tubuh kita akan menurun dan ketika menghadapi ujian, kondisi tubuh kita dalam keadaan kurang stabil. Hal ini tidak baik sehingga bisa dihindari. Jadi lebih baik belajar sedikit demi sedikit tetapi setiap hari dibandingkan dengan sistem belajar kebut semalam. Selanjutnya, disiplin dalam belajar. Kita tidak perlu lama dalam belajar, cukup beberapa menit saja, tidak perlu terlalu lama, asalkan kita rutin setiap hari kita belajar, kita pahami, kita membaca, agar otak kita tidak terlalu lelah dengan aktivitas yang kita lakukan. Kemudian tips selanjutnya, belajar dengan praktek. Karena dengan belajar dengan praktek itu akan lebih mudah untuk memahamkan sesuatu sehingga tidak mudah hilang atau tidak mudah dilupakan. Tips selanjutnya adalah minumlah air putih. Kenapa air putih? Karena air putih itu mengandung banyak oksigen. Jadi ketika kita merasa mengantuk, itu adalah sinyal bahwa otak kita sudah kekurangan oksigen. Sehingga dengan meminum air putih, kita dapat menambah asupan oksigen pada otak kita, sehingga kita menjadi segar kembali dalam mengikuti pembelajaran. Tips selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Kita terlalu forsir
banyak latihan. Nah, untuk mengasah kemampuan kita memerlukan banyak latihan supaya kita mengetahui sampai mana pengetahuan kita, sampai mana pemahaman kita, sehingga kita dapat mengevaluasi, sehingga kita dapat mempelajari lebih baik lagi untuk mendapatkan hasil yang baik pula. Tips selanjutnya, jika gagal, jangan pernah menyerah untuk mencoba lagi. Karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda dan dapat kita jadikan sebagai guru atau pembelajaran yang baik untuk mencapai keberhasilan. Dan yang terakhir adalah kita harus rajin-rajin berdoa agar kita dapat mencapai tujuan pembelajaran yang kita targetkan. Mungkin demikian anak-anakku sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum.